Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kapolri bersama dengan sejumlah menteri meninjau arus mudik di Tol Cikampek, dan informasi terbarunya akan disampaikan oleh rekan Ikra Anggana yang berada di lokasi. Ikra, silakan dengan informasinya. Pemirsa, saat ini kita akan menyaksikan detik-detik konferensi pers dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga jajaran pemerintahan. Tadi kami melihat ada Panglima TNI, ada Menko PMK Pratikno yang saat ini tengah berada di rest area kilometer 57 untuk melakukan peninjauan langsung guna arus mudik Lebaran tahun 2025. Dan dari pantauan kami tadi, Kapolri memang tiba di sini sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat menggunakan helikopter. Ini rombongan helikopter berangkat dari Lanut Perdana Halim Kusuma Jakarta dan tiba di sini untuk melihat kesiapan daripada seluruh jajaran pihak pemerintahan yang turut serta melancarkan operasi Ketupat Lodaya 2025. Dan informasinya saat ini memang jajaran Kapolri, Panglima TNI dan pemerintahan lainnya ini sedang berada di dalam pos, dan nanti pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat ini informasinya akan bergerak menggunakan helikopter memantau arus lalu lintas dari ketinggian menggunakan helikopter ke arah Pelabuhan Merak, Banten. Dan di sana nanti di Pelabuhan Merak ini akan ada rapat koordinasi antara jajaran pemerintah, stakeholder pemerintah dengan ASTP Pelabuhan Merak. Dan memang untuk agenda hari ini sendiri ini informasinya memang arus mudik Lebaran tahun 2025 sampai dengan Hamin 6 ini kalau tidak salah ini masih berjalan dengan lancar. Kemarin pernyataan dari Korlantas Polri untuk rekayasa arus lalu lintas one way ini dipertegas akan melihat traffic accounting begitu, Rendra dan juga pemirsa, daripada jumlah kendaraan yang melintasi ruas area jalan tol. Jika memang sudah lebih daripada kendaraan yang telah ditentukan sekitar 6.100 kendaraan sudah melewati kilometer 71, nanti informasinya akan diterapkan rekayasa arus lalu lintas one way begitu. Dan memang ada skema-skema tersendiri yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menjalankan agar mudik tahun 2025 ini berjalan dengan lancar dan juga aman seperti itu. Dan dari pernyataan Kakor Lantas sendiri kemarin sempat kami mendapatkan informasi bahwa mudik tahun 2025 ini meningkat dari H-10 hingga H-6 kemarin ini sudah meningkat sebesar 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun ruas arus jalur lalu lintas ini lebih terurai daripada tahun sebelumnya dikarenakan beberapa skema ataupun upaya daripada pemerintah yang menerapkan beberapa kebijakan untuk menstimulus kegiatan mudik seperti kegiatan work from WFA dan juga kebijakan-kebijakan lainnya seperti work from anywhere, dan juga ada ruas tol yang sudah dibuka begitu yang di sekitar kilometer 60-an ini yang dapat mengurai kemacetan yang terjadi di sekitar tol Trans Jawa untuk mengarah ke Jawa Tengah. Memang saat ini kami tengah menunggu informasi akan ada konferensi pers langsung yang akan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo bersama sejumlah jajaran stakeholder terkait yang datang di rest area kilometer 57 pada siang hari ini. Rendra dan juga Fatimah. Ya, Ikra, selain Kapolri dan Panglima, ada jajaran mana lagi kah yang turut melakukan tinjauan kesiapan mudik ini? Ya, selain jajaran tadi, Fatimah dan juga pemirsa, kami melihat ada Ketua BNPB, ada Menteri Kesehatan. Informasi memang beberapa tokoh ini hadir, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, ada juga Kepala Basarnas yang hadir di sini. Seluruh jajaran pemerintah lengkap. Bisa kita saksikan bersama bahwa para pekerja ataupun staf-staf dari masing-masing kementerian ataupun lembaga ini sudah memadati rest area kilometer 57 untuk mendengar arahan lebih lanjut daripada Kapolri dan juga Menko PMK dari agenda tinjauan pada siang hari ini. Dan tadi kami melihat juga kedatangan para menteri dan juga kepala lembaga ini menggunakan helikopter, dan nanti informasinya akan menggunakan helikopter dari rest area kilometer 57 ke Pelabuhan Merak. Ini jika kami melihat informasinya ada 4 helikopter yang disediakan untuk meninjau langsung
arus lalu lintas demi kelancaran mudik Lebaran tahun 2025. Ya ini ya Fatimah. Baik. Ikra, Anda katakan ada 4 titik yang nantinya akan ditinjau langsung oleh Kapolri dan juga jajarannya dan juga beserta pejabat lainnya. Ini bisa ada informasi bocoran mungkin titik mana saja nantinya yang akan didatangi oleh para pejabat negara ini? Iya, untuk di arus mudik sendiri, Rendra dan juga pemirsa, ini difokuskan di sekitar area gerbang tol Cikampek Utama dan juga tol arah Trans Jawa dan tol arah Jakarta Merak seperti itu. Karena jika melihat daripada arus lalu lintas pada tahun sebelumnya, ini kemacetan parah atau titik-titik krusial ini terjadi pada titik-titik tersebut yang menjadi penumpukan daripada kendaraan lalu lintas yang melintasi area jalan tol seperti itu. Dan memang giat rutin ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya rapat pada malam hari seperti itu untuk memantau update situasi perharinya, apakah memang ada peningkatan dari setiap titik yang dipantau langsung oleh pihak kepolisian maupun pihak jasa marga yang terus berkoordinasi satu sama lain antara kementerian dan lembaga demi kelancaran mudik Lebaran tahun 2025. Dan sampai saat ini memang masih terus dilakukan. Tadi juga kami melihat ada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang meninjau langsung rest area bersama Kapolri, Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo ini mengelilingi area rest area kilometer 57 dan bersama Menkes ini melihat seluruh kesiapan daripada operasional daripada seluruh peralatan yang disiapkan untuk menyambut para pemudik yang hendak melintasi rest area kilometer 57 seperti itu. Memang kita sedang menunggu saat ini karena di dalam ini nampaknya sedang ada koordinasi lebih lanjut antara pihak kepolisian dan juga para menteri dan juga kepala lembaga yang beberapa saat lagi ini informasinya akan menggelar konferensi pers. Ya, Ikra, kira-kira rekayasa lalu lintas apa saja yang mungkin akan segera diterapkan, Ikra? Ya, terkait rekayasa arus lalu lintas, Fatimah, kemarin berdasarkan statement dari Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, ini menyampaikan bahwa rekayasa arus lalu lintas seperti kontraflow atau one way ini akan fleksibel seperti itu, akan melihat daripada traffic accounting daripada jumlah kendaraan yang melintasi ruas tol Jakarta menuju ke Trans Jawa ataupun Jakarta menuju ke arah Merak untuk melintasi untuk ke Pelabuhan Bakauheni melintasi untuk sampai ke Lampung seperti itu. Dan jika ada kriteria tertentu begitu Fatimah, jika misalnya kemarin disampaikan jika sudah penumpukan kendaraan sebesar 5.000 kendaraan, ini informasinya akan dibuka jalur kontraflow 1 lajur seperti itu. Namun untuk informasi pastinya ini akan kami informasikan lebih lanjut karena memang jalur kontraflow ini akan menyesuaikan begitu. Jika volume kendaraan ini tidak terbendung, satu persatu jalur kontraflow akan dibuka, baru nanti jika memang maksimal kepadatan arus kendaraan ini tidak dapat terbendung, baru pihak kepolisian akan menggunakan skema rekayasa arus lalu lintas one way dari kilometer yang sudah ditentukan. Dan satu lagi memang yang menjadi kemarin sempat disinggung menjadi salah satu pendukung utama dalam kelancaran perjalanan mudik tahun ini adalah kebijakan pelarangan truk sumbu 3 di area jalan tol. Ini menyebabkan percepatan begitu karena kita mengingat bahwa truk sumbu 3 ini selain membawa muatan yang sangat besar, ini juga memiliki kecepatan yang cukup lambat gitu dibandingkan kendaraan-kendaraan para pemudik lain. Dan ini adalah salah satu hal yang menyebabkan perlambatan arus laju kendaraan untuk para pemudik agar sampai ke tempat tujuan seperti itu. Dan dua faktor tadi memang menjadi salah satu kunci daripada kelancaran arus lalu lintas dalam kondisi mudik 2025 ini. Ya, Rendra.
Baik, terima kasih Ikra Anggara, informasi langsung dari Rest Area Kilometer 57 Cikampek. Selamat bertugas kembali.